Ayolah buat bapak haji-haji yang tajir-tajir melintir, yang uangnya udah miliaran. Apa sih sulitnya berbagi sama sopir truk, ya Allah. Ini kalau Fir'aun hidup lagi cium tangan. Yang terjadi di Gaza nih, korban perang, kena bencana alam, masih disiksa. Di sini kita sering ya melihat antri panjang di SPBU ya. Ya sekarang ya mungkin berkurang lah ya. Nah, menurut Bapak nih, apa yang paling disarankan masyarakat kecil dari kondisi seperti ini? Gimana ya? Gue mau ngomong bukan takut ya. Ntar disalah artikan gitu. Enggak, sebenarnya kalau gue pribadi, andai kata pembagian ini merata, nggak ada yang teriak tuh. Nggak ada yang teriak. Mau nimbun itu kan urusannya dia sama Allah. Maling itu kan urusan dia sama Allah. Andai kata nih ya, semuanya berbagi gitu. Berbagi kuota, berbagi waktu. Ini andai aja nih. Dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore, sopir truk umum dapat jatah sampai mereka selesai semuanya. Ya. Terus dari jam 4 sore sampai jam 9 malam, pelangsir eceran yang untuk ke dalam-dalam. Ya. Nah, terus sisanya kalau memang masih ada sisa, itu mungkin golongan penimbun. Kan artinya semuanya berbagi rata gitu. Ada langkah solutif gitu ya Pak? Nah ya itu, cuman kan kalau gua ngomong begini sebagai usul, ntar dikira gue akan menyuruh orang melanggar hukum. Enggak. Itu pandangannya ya Pak? Iya, pandangannya enggak. Andai kata nih ya, enggak ada satu kelompok yang tertekan, tertindas. Ini jalan semua. Ini jalan semua. Artinya saling berbagi. Berbagi lah. Berbagi itu indah kan? Iya. Jadi, ayolah buat bapak haji-haji yang tajir-tajir melintir, yang uangnya udah miliaran. Apa sih sulitnya berbagi sama sopir truk, ya Allah? Apa sih? Kalian mau makan kekayaan ini mau sampai kapan sih? Iya toh dengan tidak serakah kalian udah kaya kok. Dan andai kata kalian berbagi sama sopir-sopir ini juga, kalian nggak miskin. Sopir ini dapat jatah, dapat itu masih susah hidupnya. Ya. Loh, sopir itu susah bro. Dapat jatah nih, mereka harus angkut kayu, angkut batu, angkut apa barangnya, jalan jauh dari rumah, ya kan? Kadang ada resiko di jalan. Artinya kan dapat minyak tadi, mereka harus bekerja lagi untuk mendapatkan uang. Nah, itu. Ini mereka udah susah, mau lu tambahin susah lagi. Ayolah, bos-bos, bapak haji-haji. Ya kalau di Kalsel ini soalnya bos-bosnya haji-haji. Pernah lihat Ka'bah semua. Pernah lihat Ka'bah. Kalau artinya gini nih, Ka'bah itu sebuah kemuliaan umat Islam. Semua umat Islam pengen lihat Ka'bah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa. Amin, amin, ya. amin. Artinya, ayolah lu pernah lihat Ka'bah gitu. Ini sopir-sopir jangankan lihat Ka'bah sayang. Lihat solar harga 6.800 aja nggak pernah. Dapatnya 11.000. Jangan lihat Ka'bah. Ngelihat solar harga 6.800 nggak pernah nih supir. Artinya sudah susah. Ayolah bos. Ya lu udah haji umroh bolak-balik. Lu bagi supir-supir lu nggak jadi miskin bos. Tetap kaya lu. Ngapain sih serakah gitu. Itu solusi dah. Kalau memang nih ada oknum-oknumnya, ayolah Pak. Lu ini andai kata oknumnya berseragam, oknumnya berseragam, lu udah dapat gaji. Udah. Masih mau makan yang, ya Allah. Jadi sebetulnya kalau kuotanya berlebih ya Pak. Kuotanya berlebih sayang. Ya, tadi sampai ada langkah solutif yang dibagi tadi ya Pak. Berbagi tuh. Kalau gue nih ya, ini ide ngasal nih ya. Ide ngasal dah. Kalau memang perlu di kebijakan pemerintah turun tangan, bikin kebijakan itu. Jam 6 sampai jam 4 para sopir umum. Ya, masing-masing truk dapat jatah 1 kali isi 80 liter per hari, per barcode. Benar ya? Dari jam 4 sampai jam 9 malam pelangsir eceran yang mereka perlu ke pedalaman, yang nggak ada pom bensin di situ, yang harus nganter ke kelotok-kelotok. Ya kelotok juga pakai BBM kan? Betul. Jam 9 sampai jam subuh dah. Khusus untuk para yang itu.
Ya, gue nyebut lagi nanti. Artinya kita nggak berpihak ke siapa. Enggak, coba nanti kata berbagi gitu. Berbagi. Siap. Ini kan jadi teriak karena ada sebagian pihak yang udah miskin ditindas. Diinjek ya, Bea. Wah, Ini semut aja kan pasti menggigit ya, Bea. jadi gini nih, lu bayangin ya. Ini kalau Fir'aun hidup lagi cium tangan. Iya. Lu nyiksa orang gini ya. Lu nyiksa orang yang lagi enak aja itu udah cukup kejam, bro. Betul, Bea. Lu nyiksa orang, lu udah cukup dapat hukuman Allah lu. Lu nyiksa orang yang lagi enak. Lagi enak. Lu siksa. Itu udah zalim banget. Ini orang sakit disiksa. Gua mau nanya sama lu. Korban bencana alam itu kesian nggak? Kesian, Bea. Kalau korban bencana alam disiksa, Ya, gimana lagi, Bea? parah ya. Parah. Nah, korban perang, kesian nggak lu? Ya, kalau korban perang disiksa, parah lagi. Nah, yang terjadi di kasus ini, korban perang kena bencana alam masih disiksa. Karena para supir itu berperang dengan waktu. Betul. Bencana alamnya banyak bro, ban bocor, mah ini alam juga yang bikin. Belum tepatak, apalagi nih jalan di Kalimantan Selatan. Sugi, jalannya hancur benar. Korbannya siapa? Supir lagi. Nah supir jangan disiksa dong. Sementara bapak-bapak bos-bos ini, AC-nya tiap kamar ada, Haji-haji. makan ada, umroh tiap tahun. Bahkan ya, gue kemarin umroh, gue dapat omongan dari orang sana. Kalau bulan Ramadan tuh, itu ada satu hotel depan Masjidil Haram itu. Ya, itu satu lantai di booking sama bos-bos Banjar. Bos-bos Banjar. Bos-bos Banjar. Bos Kalimantan Selatan. Darut Tauhid hotelnya. Itu pas depan Masjidil Haram. Itu kalau udah bulan Ramadan, kamarnya satu bulan bisa miliar. Bisa sampai ke situ. Itu yang booking bos Banjar. Artinya mereka ini Islami, pakai kopiah, pakai sorban. Di majelis taklim datang, orang salah mencium tangan. Masa nggak punya hati sih kalian berbagi sama masyarakat miskin? Ayolah. Gue mengetuk hati aja nih deh. Nggak usah pakai cerita hukum deh. Kalau pakai cerita hukum nanti diplesetin, dikriminalisasi. Ya, ini mengetuk hati aja dulu. Ya, Biar mereka sadar ya. Ya sadar lah, ya Allah. Lu makan di warung nih. Ada sisa tulang. Terus ada kucing di bawah lu. Lu kasih nggak sisa tulang? Kasih ya. Sama kucing lu bisa baik, sama supir nggak bisa baik, ya Allah. Apakah hewan aja ya? Iya, kucing binatang. Ini saudara kita. Saudara lu nih para supir. Juga supir itu suami dari para istri, bapak dari para anak. Ayolah. Bos-bos kalau ada yang nonton ini, sadar-sadar lah kalian. Iya deh jam 9 malam sampai jam 2 pagi dah lu. Kerja dah lu tuh. Ya bawa preman lu di situ. Asal jangan ganggu supir. Supir udah miskin masih lu rampok juga. Kan kejem banget lu.